Kembali lagi dalam program Bitok Banjarmasin Post, bicara apa saja bersama saya Royena ini. Tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana seorang Pak Jul Rahman dari seorang pemuda Khalsa kemudian akhirnya menduduki posisi sebagai duta besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan. Nah, pada Agustus lalu, Bipos pernah menggelar diskusi daring dengan salah satu narasumbernya juga adalah Pak Dubes kita, Pak Jul Rahman. Nah, saat itu beliau menawarkan ada sebuah peluang, salah satunya adalah peluang dalam bidang pendidikan, yakni ada beasiswa beasiswa untuk mahasiswa atau orang-orang atau pemuda Indonesia untuk kuliah di sana. Nah, kebetulan saat ini kita juga hadir di studio kita Pak Rektor ULM, Pak Profesor Ahmad Alim Bahri. Siap. Nah, kira-kira Pak tantangan dari Pak Dubes nih apakah disambut gitu? Jadi memang menarik ya, karena kehadiran Pak Dubes ini kan dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama di Surabaya. Undangan pun saya sampaikan ke beliau lewat Instagram dan alhamdulillah disambut baik, dan itu berarti bahwa memang rezekinya akan sampai kepada Universitas Lambang Mangkurat. Amin, amin, amin. Akhirnya disepakati untuk melaksanakan kuliah umum pagi tadi. Jadi dalam penyampaian kuliah umum oleh Pak Dubes tadi tentu saja sangat menginspirasi bagi sivitas akademika Universitas Lambang Mangkurat, terutama yang terkait dengan berbagai opportunity atau peluang-peluang kerjasama antara Universitas Lambang Mangkurat dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Kazakhstan dan Tajikistan. Sehingga dengan demikian maka setelah Pak Dubes kembali ke Jakarta sampai ke Kazakhstan, Universitas Lambang Mangkurat akan segera melakukan persiapan untuk menyambut berbagai opportunity yang telah disampaikan oleh Pak Dubes. Tentu ini adalah merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan oleh ULM semaksimal mungkin dalam rangka melaksanakan berbagai macam aktivitas untuk mengangkat posisi dari Universitas Lambang Mangkurat sebagai perguruan tinggi yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Antara lain adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes bahwa memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan joint riset dengan para peneliti yang berasal dari perguruan tinggi yang ada di Kazakhstan, lalu kemudian ada visiting profesor, lalu kemudian program yang terkait dengan pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Karena kan sekarang ini Merdeka Belajar, Kampus Merdeka merupakan salah satu indikator utama yang harus dicapai oleh setiap perguruan tinggi. Dan bahkan beberapa mahasiswa kami telah dikirim ke Amerika dan sebagainya dalam rangka mengikuti program MBKM yang dalam hal ini adalah ISMA, sehingga datang peluang baru yang disampaikan oleh Pak Duta Besar, ya tentu Universitas Lambang Mangkurat menyambut dengan sangat positif dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Termasuk di dalamnya adalah berbagai macam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Misalnya di Lambung Mangkurat ada unit kegiatan mahasiswa pencak silat, lalu kemudian ada unit kegiatan mahasiswa Kuntao, Kempo dan sebagainya. Ternyata Kedutaan Besar Kazakhstan itu setiap tahun melenggarakan kejuaraan pencak silat. Jadi saya pikir kalau kita kirim ke sana dan bisa juara di sana, kan langsung juara internasional. Jadi cara instan untuk mencetak prestasi internasional. Ya, jadi kebetulan kita punya mahasiswa peraih medali untuk pencak silat, ya. Nah, sehingga dengan demikian tentu saja saya perintahkan tadi kepada wakil rektor di depan Pak Duta Besar, ini tolong di-drive untuk menjadi sebuah kebijakan dan berpartisipasi nanti di sana, ya. Lalu kemudian kalau bisa, misalnya pelatih-pelatih silat yang dimiliki oleh ULM itu yang dosen-dosen JIPOK, kebetulan Universitas Lambang Mangkurat itu memiliki program studi JIPOK, ya, pendidikan jasmani dan olahraga. Di sana banyak pelatih-pelatih silat, pelatih kempo, karate dan sebagainya. Hal-hal seperti ini kan perlu diberikan ruang gerak agar mereka lebih termotivasi ketika diberikan kesempatan untuk
mengikuti event-event internasional, ya. Iya. Kalau konkretnya kira-kira Pak Dubes, Pak Rektor, kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang segera akan dilakukan? Yang segera kita akan lakukan adalah mempersiapkan fakultas untuk MOA dengan kedutaan besar. Ya. Setelah ada MOA itu ya tentu saja harus langsung bergerak. Ya. Ya, yang paling kami kebetulan sudah mulai mencoba tahun lalu, yaitu ada 5 mahasiswa, 4 dari Airlangga, 1 dari Airlangga Surabaya, 1 dari Parahyangan University. Mereka magang di tempat kami selama 3 bulan. Dan ada yang 1 seperti Pak Rektor bilang, kampus Merdeka kan, mereka 6 bulan kuliah di sana, hubungan internasional. Kebetulan nih masih anak-anak mahasiswa hubungan internasional. Jadi mereka mencari nilai dan juga kuliah di sana. Nah, tahun ini kami sudah dengan jalan itu kami berharap nih. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau melakukan riset tentang skripsinya dan segala macam dan magang atau juga ingin kuliah di sana di universitas di sana, apabila sudah nanti dibuat MOU antar universitas, jadi mereka bisa kuliah di sana dan bisa tinggal gratis di Rumah Budaya Indonesia. Kami menawarkan ada sekitar 10 orang bisa tinggal di sana. Nah, itu gratis tuh, jadi akomodasinya gratis, kemudian ya Wi-Fi-nya gratis pasti. Wi-Fi-nya gratis. Yang utama. Dan kami tentu akan membantu segala urusan administrasi dan segala macam. Nah, itu juga kami buka untuk cultural. Kami sebutnya itu adalah residency cultural. Jadi kalau ada misalnya para penari atau pengrajin seperti sasirangan yang kemudian kami ingin kerjasamakan, kami bisa mengadakan workshop di sana dan kemudian pameran tentang kebudayaan ini, baik mengenai tarian, kemudian kerajinan dan segala macam, itu bisa bertukar di sana. Dan kemudian yang lain adalah bisnis residency. Kami juga menawarkan kepada UMKM terutama apabila mereka ingin membuka bisnis dengan Kazakhstan, dan kami menyediakan juga yang 3 bulan tadi, 1 sampai 3 bulan mereka bisa tinggal, karena kan yang penting dalam bisnis itu kan pasti Pak ya, sebagai orang ekonomi ada business meeting, ada business matching, ada business transaction, ada business signing. Jadi perlu seperti orang menikah kan, orang pebisnis itu mencari partner itu begitu. Nah, ini bagian dari upaya kami untuk meningkatkan nilai perdagangan menjadi 1 miliar US dollar. Itu berarti hampir 16 triliun rupiah. Itu target kami tahun ini. Dari awalnya cuma sekitar 200-an. Luar biasa. Ya, ini semangat seperti ini yang mesti dikembangkan, karena Presiden Jokowi mengatakan 80% aktivitasmu Mas Fajrul, dia bilang adalah ekonomi. Karena kita jatuh nih kemarin -5. Sekarang udah baik lagi ya. Tapi itulah gunanya. Di samping itu ya itu tadi, kami menjadi duta pendidikan juga, karena Presiden mengatakan tahun 2030 kan ini sekarang bonus demografi, jangan sampai putra-putri Indonesia itu hanya sekedar jumlah, tapi mesti kualitas juga. Dan saya dengan prinsip Indonesia sentrisnya Presiden Joko Widodo, kita sudah memindahkan IKN nih, Ibu Kota Nusantara, ke tengah, ke Kalimantan. Karena Kalimantan ini kan baru tumbuh, baru sumbangan ekonominya, kue ekonominya baru 9%. Sementara Jawa masih 56%. Dengan pindahnya IKN, maka ini kita harapkan bisa menyebar ke tengah, ke seluruh orang Kalimantan, dan juga ke arah Sulawesi, Papua, Maluku. Nah, itu semuanya akan berkembang. Mirip dengan pindahnya ibu kota Almaty ke Astana. Upaya untuk pemerataan pembangunan. Nah, orang ekonomi yang mesti masuk di dalamnya, maka saya juga menawarkan bukan hanya pendidikan. ULM kan juga memiliki sebagai BLU ya, memiliki kekuatan memiliki kegiatan-kegiatan bisnis yang kami juga akan melayani. Karena itu slogannya KBR Astana itu kan melayani, dan melayani. Cuma 3 aja. Iya, melayani, dan melayani. Oh, keren. Keren sekali. Bang Majul, dulu saya mengenal dan tahu tentang sosok Bang Majul ini sebagai seorang aktivis yang suaranya sangat keras, sangat kencang, dan tidak pernah mau kalah pada saat diskusi. Tapi ada satu catatannya, tidak pernah menghina. Saya tidak pernah menghina orang, karena orang Banjar kan. Orang Banjar kan selalu menghormati lawan bicara,
selalu tidak pernah menghina orang karena kita punya basis agama kan. Ya, ya, ya. Nah, yang saya heran yang sekarang Ya. orang caci maki di media sosial. Saya pikir, lah kenapa jadi oposisi begitu ya? Zaman saya bahkan musuh saya besar sekali kan ya. Saya tidak pernah mencaci maki. Betul, Bang. Sekarang media sosial kan luar biasa. Ada nggak, Bang, terbawa saat sekarang berada di posisi sebagai dubes? Saya sebenarnya saya selalu bilang dengan Presiden Joko Widodo, saya adalah aktivis di istana. Iya. Saya adalah aktivis di istana karena kenapa? Karena saya memang orangnya sangat aktif kan. Ya. Setiap hal-hal yang terkait misalnya kasus, ketika terjadi problem orang ribut tentang presiden 3 periode gitu lah ya. Saya turut sebagai aktivis. Walaupun orang bilang oh ini begini-begini, ada kelompok-kelompok tertentu bahkan juga mungkin yang merasa dekat dengan presiden bersuara 3, saya enggak. Saya bilang eksponen reformasi 98. Masterpiece kami adalah 2 periode. Dan saya katakan dengan Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, saya aktivis. Saya eksponen reformasi. Dan masterpiece kami adalah presiden 2 periode. Saya akan menyatakan itu apapun yang terjadi. Oh silakan, kata beliau. Jadi saya tetap seperti itu. Dan kemudian ada upaya dulu ingin agar pemilihan presiden, kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Saya melawan. Sebagai aktivis. Kemudian ketika pemilihan gubernur, wali kota, bupati hanya boleh partai, saya ngelawan. Saya masuk ke MK dan menang. Makanya sekarang bupati, gubernur, wali kota bisa selain partai politik juga independen. Dan menjadi presiden, saya menjadi calon presiden sebelum Pak Jokowi. Calon presiden independen. Walaupun kemudian saya di MK kalah 5-3. Tetapi tinggal di amandemen kan. Dan Presiden Jokowi tahu. Setiap orang bertanya kepada saya tentang itu, saya menjawabnya begitu. Padahal belum tentu kan. Jadi saya tetap adalah aktivis. Dan terakhir saya kemudian dengan Presiden Jokowi berhasil mendorong Pak Jokowi tentu yang bersedia visi beliau untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dan saya selama 2 tahun ikut mendorong itu, dan akhirnya setelah keluar Kepres nomor 17 tahun 2023 untuk penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial atau pendekatan kesejahteraan. Bukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bukan pula pengadilan, tetapi ini penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial. Jadi pendekatannya kesejahteraan. Ada 12 kasus, termasuk diantaranya ada soal Petrus, soal Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, tapi pendekatan kesejahteraan. Jadi semuanya kita berpihak kepada korban dengan memberikan misalnya karena korban itu hak-hak ekonominya, hak-hak sosialnya, hak-hak politiknya kita kembalikan seperti itu. Tapi tanpa pendekatan yudisial, tanpa pendekatan ini. Jadi saya tetap aktivis. Dan Presiden Jokowi, saya pikir mengangkat saya sebagai juru bicara presiden karena saya aktivis. Dan mengangkat saya sebagai aktivis juga sebagai duta besar. Karena dipikir saya aktif sekali, makanya dia udah kamu selesain aja tuh MOU antara Astana dengan Nusantara. Yuk, sama kurang lebih 3 bulan selesai. Jadi saya gerak cepat aja. Tidak ada masalah sebenarnya dengan itu. Jadi saya tetap aktivis dimanapun sebagai komisaris utama, sebagai duta, sebagai juru bicara presiden, sebagai duta besar, saya tetap aktivis. Menarik. Dan ini menjawab pertanyaan orang-orang yang menyebut bahwa orang-orang banyak gelisah dari saya. Selama Pak Jul berada di lingkar pemerintahan, kemudian seperti tidak lagi bersuara keras. Mungkin aktivitasnya suara tidak keras, tapi aktivitas yang dilakukannya memang tetap keras. Aktivitasnya keras. Siapa sekarang yang mati-matian mempertahankan 2 periode? Orang hanya bisa menyebut saya sekarang. Lawannya siapa yang 3 periode? Banyak sekali. Apalagi yang pelanggaran HAM. Ini sekali. IKN itu bagian dari upaya transformasi struktural yang saya sudah bawa. Saya ketika di ITB kan mengalami zaman berat itu dalam pengadilan, saya memakai 2 masalah. Transformasi kepemimpinan nasional, saya menginginkan pemimpin nasional yang transformatif sampai hari ini, termasuk yang pengganti Pak Jokowi nanti 20 Oktober. Sekali lagi saya nyatakan nih di depan Banyuasin Post ya. Presiden Joko Widodo itu setia
penuh kepada konstitusi dan hanya 2 periode. Sekali lagi, hanya 2 periode nih. Hanya 2 periode. Dan beliau berhenti 20 Oktober 2024. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan terhadap hal tersebut. Jadi saya tetap IKN untuk pemerataan, namanya transformasi struktural. Jadi tetap kan saya membela penyelesaian pelanggaran HAM, membela pemerataan, transformasi struktural, dan membela konstitusi, yaitu presiden 2 periode.